Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Pagi hari ini kita akan lanjutkan masih dengan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad dan Ibu Lilis Komaria yang alhamdulillah telah hadir bersama dengan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat ya Pak Wasmin, Bu Lilis pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pak Wasmin, Bu Lilis, kita lanjutkan kembali part kedua dari pembahasan kita di pekan lalu yang nampaknya belum selesai. Ini kira-kira kita tidak tahu akan sampai berapa part begitu ya. Iya. Baik, Pak Wasmin, Bu Lilis, silakan di awal barangkali ingin menyapa terlebih dahulu sahabat Inti di rumah. Silakan. Ya, sahabat-sahabat, kemarin kita sudah bahas bagian dari konsep-konsep membangun kepercayaan diri pada anak ya. Memang dilatar belakangi oleh banyak klien-klien kami yang mengadukan bahwa anaknya kok minder, padahal dari sisi prestasi juga nggak jelek-jelek amat gitu ya. Malah anak yang tidak lebih pinter, malah kadang-kadang lebih pede gitu ya. Sementara kita tahu banyak peluang-peluang hilang dalam kehidupan kita ketika kita nggak pede. Malah anak-anak yang mungkin tidak terlalu hebat, tidak terlalu pinter, bahkan tidak terlalu prestasi secara akademik, dia bisa lebih cepat menangkap peluang tuh. Akhirnya malah bisa lebih dapat banyak manfaat dari interaksi sosial yang ada maupun dari tawaran-tawaran yang ada. Sampai ada quote yang mengatakan keberuntungan lebih berpihak pada orang yang berani dari meskipun kurang cerdas, meskipun kurang pintar gitu ya. Ya karena memang secara logika juga bisa dipahami bahwa orang-orang yang berani, orang-orang yang pede, dia lebih cepat menangkap peluang gitu. Kalau orang-orang minder malah disodorkan ke orang lain, udah kamu aja gitu. Iya. Dan dari fenomena yang banyak terjadi juga Pak Wasmin, banyak orang yang ketika ada masalah itu dia lari dari masalah. Misalnya contohnya yang tugas akhir Pak Wasmin, skripsi gitu. Kuliahnya sih bagus, tidak ada masalah gitu ya, lancar. Nah, ketika di skripsi dia mandek, terus tidak meneruskan, malah dia larinya ke yang lain. Nah, ternyata beberapa kasus yang digali-gali lagi, ternyata dari curhatan mereka itu, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Nanti takut salah, terus tidak percaya dengan hasil belajarnya. Nanti kalau misalnya hasilnya salah, kemudian pokoknya bingung aja gitu ya. Tidak pede dengan dia misalnya ketemu dengan dosennya. Nah, ternyata emang digali-gali dia tidak menyelesaikan masalah itu, dia tidak percaya diri. Padahal dari kepotensinya tidak ada masalah, potensi akademiknya ya gitu. Banyak kasus kuliahnya lancar-lancar sih Pak Wasmin gitu. Nah, pas tugas akhirnya mandek. Nah, di sanalah apa ya yang menyebabkan dia tidak percaya diri Pak Wasmin. Makanya kita akan bahas hari ini, kita gali. Dan perlu disadari poin yang paling penting di pertemuan kemarin bahwa namanya membangun kepercayaan diri itu tidak bisa dalam waktu instan ya. Ikut seminar, ujuk-ujuk keluar seminar jadi langsung pede itu nggak bisa juga. Atau setelah dapat pembahasan ini coba dipraktekin seminggu 2 minggu langsung anak pede. Enggak. Karena pengalaman kami yang nomor 2 waktu itu kemarin sudah kita ceritakan minggu kemarin sampai 3 tahun tuh karena dia nggak berani tampil padahal lebih pintar daripada adiknya, daripada saudara-saudara karena takut sepupunya. Salah gitu ya. Karena dia takut salahnya lebih tinggi ternyata. Akhirnya kita bangun bertahun-tahun, baru tahun ketiga malah pas itu kan kejadiannya SD ya. Pas tahun ketiga dia malah udah berani jadi ketua OSIS, terpilih jadi ketua OSIS gitu. Nah, artinya karena anak lahir awalnya nggak ada rasa takut, anak lahir awalnya pede, kemudian dengan proses yang berulang-ulang berkali-kali mungkin dikritik, mungkin mendapatkan gempuran-gempuran yang meruntuhkan rasa kepercayaan dirinya, mengembalikannya pun berarti tidak instan juga, artinya butuh proses. Itu yang pertama yang kemarin. Yang kedua hari ini ternyata unsur pembentuk percaya diri itu tidak satu. Kan kita mengira bahwa anak yang berprestasi di akademik otomatis pede gitu ya. Anak yang pintar gitu otomatis pede. Ternyata enggak juga gitu. Ada anak yang secara akademik enggak bermasalah gitu, tapi enggak otomatis pede juga gitu.
Berarti Terus kalau gitu anak yang unsur sudah pembentuknya punya banyak anak ya. yang sudah punya talent, sudah misalnya dia talentnya di seni, ada juga malah kan harusnya dia pede ya, dia punya kemampuan, ini malah enggak gitu Enggak ya. gitu. Berarti, nah setelah kita baca-baca di riset-riset, apa sih definisi kepercayaan diri itu? Ternyata yang diulang-ulang dari berbagai pendapat ahli itu ada 4 poin ya. Pertama, judgement positif terhadap diri sendiri. Jadi Penilaian. dia punya penilaian positif terhadap diri sendiri. Dan penilaian positif terhadap diri sendiri ternyata nggak ada hubungan dengan sempurna tidak sempurnanya fisik, cacat tidak cacatnya fisik ya. Iya. Ada yang secara fisik mungkin tidak sempurna, dan menurut pandangan umum dia lebih pede daripada anak yang ganteng, Iya. cantik gitu. Tapi karena bukan pada realitasnya yang yang menjadikan dia positif negatif, tapi cara menilai realitas itu, penilaiannya itu yang membuat dia pede atau tidak pede. Mungkin ada anak yang tangan buntung satu, tapi dia positif nilai dirinya, dia lebih pede daripada anak yang lengkap 2 tangannya gitu ya. Padahal cantik gitu. Padahal ya. cantik gitu. Artinya kepercayaan diri dipengaruhi oleh penilaian positif terhadap diri sendiri. Kalau dia negatif, berarti dia cenderung lebih tidak pede. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang positif itu dia lebih yakin terhadap kompetensi dirinya, atau istilah lainnya dia merasa kompeten. Dia merasa kompeten. Nah, perasaan kompeten inilah yang kita bahas akan agak panjang lebar hari ini. Bagaimana menumbuhkan rasa kompeten? Apa anak yang dikasih tanggung jawab dengan nggak dikasih tanggung jawab itu lebih kompeten, merasa kompeten mana gitu ya? Anak yang biasa dikasih masalah dengan yang terus ditolong-tolong akan merasa lebih kompeten mana? Karena yang pertama tadi, anak kepercayaan diri itu cenderung positif menilai dirinya sendiri. Yang kedua, dia merasa kompeten. Kemudian yang ketiga, dia yakin terhadap kompeten, ada perasaan yakin gitu. Kalau yakin memang nggak susah didefinisikan ya, yakin gitu. Dan yang keempat yang selalu diulang dengan pendapat berbagai ahli adalah tadi yang pertama tadi apa, Bulis? Penilaian positif terhadap diri sendiri. Yang kedua merasa kompeten. Yang ketiga dia yakin terhadap dirinya sendiri. Dan yang keempat, nah ini yang keempat nih, apa tadi itu? Yang keempat adalah, oh iya, yang keempat adalah ketika seseorang tersebut dia bisa merasakan tenang atau bisa mengontrol dirinya ketika menghadapi gempuran bulian segala macam gitu. Dia bisa lebih kontrol dirinya lebih bagus. Anak yang kontrol terhadap emosinya lebih bagus, dia cenderung lebih pede daripada anak-anak yang lain. Karena memang ada definisi lain yang percaya diri itu apa? Percaya diri itu termasuk minder itu menerima berbagai macam kalangan, keterima berbagai macam kalangan. Dan setiap orang itu kan punya kekurangan, punya kelebihan. Yep. Nah, apa yang membedakan antara orang positif dan orang percaya diri dengan orang minder? Padahal masing-masing juga punya kekurangan dan kelebihan. Ini definisinya ya. Betul. Ternyata mereka sama-sama punya kekurangan dan punya kelebihan. Bedanya di fokus, Bu Lilis. Orang percaya diri fokus Orang- pada kelebihan. Ya betul. Orang pede itu punya kekurangan, tapi fokusnya di kelebihan. Kelebihan. Baik. Kebalikannya, orang minder itu punya kelebihan, tapi fokusnya di kekurangan. Nah, ternyata unsur yang keempat tadi, kontrol diri, itu adalah kemampuan dia bisa melihat kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita ulangi, ada dari definisi PD itu ternyata ada 4 yang sering diulang. Yang pertama adalah dia punya penilaian diri positif. terhadap diri. Yang kedua merasa kompeten. Di situ berarti kan butuh keahlian, pengalaman prestasi juga perlu gitu ya. Meskipun bukan satu-satunya. Yang ketiga dia punya keyakinan, yakin gitu. Nggak tahu kenapa dia yakin aja bahwa saya bisa. Ya kalaupun enggak ya nggak apa-apa gitu, yakin aja gitu. Dan yang keempat dia bisa proporsional atau mengontrol tadi, dia bisa melihat positif dan negatif, kekurangan dan kelebihan dirinya. Dia bisa menempatkan secara pas gitu. Misalnya contoh, tiba-tiba dia naik panggung gagal misalnya gitu ya. Nah, naik panggung gagal menurut orang lain, menurut dirinya ya namanya juga latihan biasa lah. Orang pertama tampil ya gak langsung sempurna gitu. Tiba-tiba dia merasa begitu gitu ya. Terus ada orang yang lebih hebat di depan dirinya, ketika dia tampil ternyata ada orang yang lebih hebat menurut dia sebagai peserta gitu. Nah, orang yang kontrol dirinya bagus, dia bisa ngeliat kelebihan dan kekurangannya. Iya, beliau hebat tapi di bidang titik-titik. Saya juga hebat. Saya kan gitu. hebat di bidang yang
lain gitu ya. Atau ada istilah lain bahwa justru kalau kita berbicara di depan orang hebat, nanti kalau salah-salah malah dia yang akan koreksi daripada menyesatkan jamaah. itu sebetulnya salah satu teknik saya itu, Teh Sarah dan sahabat-sahabat. Kalau kita lagi bicara, ternyata di depan kita duduk guru kita misalnya, atau orang yang merasa kita lebih hebat gitu. Saya malah langsung sapa aja gitu. Terima kasih, ini ada guru saya jadi lebih pede karena kalau ada salah-salah langsung dikoreksi gitu. Nah biasanya saya malah kasih pengantar begitu. Nah itu disebut dengan self regulasi karena kita punya tahu kelebihan dan kekurangannya. Nah untuk bisa dalam kondisi 4 inilah yang kita akan bahas pas tuntas nih pada pagi hari ini nih. 4 kondisi itu tadi, penilaian diri positif, gimana caranya supaya anak punya judgment terhadap dirinya positif. Yang kedua, bagaimana supaya dia merasa kompeten. Yang ketiga, bagaimana menumbuhkan keyakinan sejak dini, gitu. Yakin bahwa dirinya bisa, gitu. Bukan yakin bahwa orang tuanya bisa. Kan ada anak yang pede kalau ada orang tuanya gitu, disebut dengan bersembunyi di ketiak orang tuanya gitu. Dan yang keempat, bagaimana supaya anak kita itu bisa aware terhadap kelebihan dan kekurangannya yang itu akan dipakai untuk nanti ngontrol emosinya gitu. Itu Teh Sarah. 4 poin yang nampaknya tadi disampaikan ini sangat penting sekali, mulai dari penilaian yang positif, kemudian keyakinan terhadap dirinya sendiri, lalu tadi juga rasa kompetensi ya, yang kedua kompetensi, yakin terhadap kompetensinya, yang ketiga yakin terhadap dirinya sendiri, dan yang keempat adalah bisa mengontrol dirinya, sahabat yang kita akan bahas lebih lanjut. Bu Lilis, Pak Wasmin, berkaitan dengan 4 hal ini, silakan, kita mulai dari mana nih? Ya, tadi bagaimana sih supaya anak merasa kompeten? Nah ini untuk merasa kompeten itu nggak bisa diajarkan, dia harus dididikan, harus dilatih gitu ya. Betul. Karena untuk merasa kompeten itu puji-pujian aja nggak cukup. Kalau tadi anak citra diri positif terhadap diri sendiri itu bisa dengan pujian gitu, misalnya kamu wah bisa, wah hebat, wah ganteng gitu. Termasuk juga dulu pernah kita kasih cerita-cerita atau storytelling yang berhubungan dengan sejarah keluarga, yang kebesaran keluarga itu salah satu citra yang dibangun gitu ya. Termasuk keminderan kolektif yang kita sebut umat yang inferior gitu, inferiority complex gitu. Itu juga di sekolah-sekolah perlu diajarkan nih. Umat Islam ini juga kadang-kadang mengalami keminderan kolektif ya, yang kita sebut sebagai inferiority complex, di mana merasa lebih bawah daripada orang barat, merasa lebih tertinggal gitu. Padahal kalau kita cerita kebesaran-kebesaran Islam di masa lalu, kita itu termasuk mewarnai peradaban barat. Nah itu untuk guru-guru, ustadz-ustadz menceritakan itu untuk membangun sebuah kepercayaan diri kolektif ya. Nah kalau di keluarga ya boleh cerita tentang moyang kamu dulu pelaut gitu kan. Moyang kamu dulu adalah seorang petani yang gigih gitu, seorang guru yang bla 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 gitu, seorang pegawai yang jujur gitu. Jadi diceritakan tuh cerita-cerita itu bisa dengan storytelling tuh. Tapi kalau yang kedua merasa kompeten itu nggak bisa dengan cerita ya. Dia harus langsung dengan praktek. Gimana itu? Ya prakteknya biasakan diberikan tugas-tugas. Yang pertama berkaitan dengan kemandirian, tugas menolong diri sendiri. Sudah itu tugas yang lebih advance diberikan tugas-tugas kayak misalnya di rumah. Makanya orang tua dulu itu ke anak-anaknya kan kegiatan rumah itu selalu dibagi ke anaknya, ada yang apa. Nah itu meskipun mungkin dulu IQ-nya tidak terlalu tinggi seperti anak-anak sekarang yang gizinya banyak, tapi setidaknya di sisi emosi atau di sisi percaya diri dia lebih percaya diri gitu. Nah kalau misalnya anak-anak sekarang padahal kemampuan intelektualnya lebih tinggi, tapi mereka lebih cenderung lari dari masalah, tidak percaya dalam menghadapi suatu masalah. Nah, berarti kita sebagai orang tua biasakan kepada anak-anak memberikan tugas-tugas. Dan ini masih banyak di lapangan ketika anak-anak diberikan tugas, orang tua mengambil alih, Pak Wasmin. Misalnya apalagi sekarang dalam pembelajaran PJJ ya, pelajaran jarak jauh. Betul. Banyak orang tua yang malah mengerjakan tugas-tugas anaknya. Terus kalau misalnya mau
mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Kalau dulu kalau misalnya anaknya yang mau ulangan, mau penilaian tugas akhir, orang tuanya ikut sibuk, orang tuanya yang belajar merangkumkan, kemudian tinggal anaknya enak sudah baca rangkuman hasil orang tuanya gitu. Nah itu hati-hati gitu, anaknya oke, misalnya terbantu secara akademik pasti nilainya bagus, tapi ini sudah mengurangi pelajaran untuk meningkatkan kepercayaan diri, karena harusnya anak-anak itu diberikan tugas, ini malah tugas anak-anak diambil alih gitu. Iya, betul. Nah, kadang juga kalau misalnya anak itu dia akan secara alamiah melatih problem solving, Pak Wasmin. Jadi kalau misalnya anak kesulitan itu jangan langsung dibantu gitu. Ini susah gitu, kayak anak kecil nih buka snack. Bunda, ini susah. Coba lihat tuh ujungnya, ada yang bergerigi kan. Nah, coba, atau misalnya nggak bisa juga. Bisa pakai apa ya untuk alat bantunya, misalnya biar snacknya bisa kebuka. Ayo pakai apa? Misalnya pakai gunting. Ya, guntingnya di mana? Coba cari gitu. Jadi jangan kita yang melayani snacknya dibuka, anak tinggal makan. Nah ini akhirnya justru anak-anak yang begini tuh nanti bingung ketika melakukan sesuatu dan akhirnya terkesan akan tidak percaya diri. Jadi tugas-tugas nih, makanya anak-anak yang dapat tugas dari guru itu, guru kan memberikan tugas itu untuk lebih dia yakin terhadap potensinya, karena dia mengerjakan gitu. Kan kadang banyak tugas lagi, gitu ya. Nah tugas-tugas itu malah lebih memperkuat otot-otot muscle kita ya, muscle memori, kemudian otot-otot kognitif juga. Jadi berikan tugas-tugas. Tugas-tugas yang paling pertama adalah tugas menolong anak, menolong diri sendiri gitu ya. Seperti misalnya untuk kegiatan ya keseharian lah di rumah, sudah misalnya mengatur ketika dia bangun gitu. Bangun terus berkaitan dengan tidur, tempat tidurnya, sarung bantalnya gitu, berkaitan dengan mandi, misalnya nanti handuknya disimpan di mana, baju kotornya di mana gitu ya. Nah berkaitan itu, setelah menolong diri sendiri baru boleh diberikan kegiatan tugas-tugas yang di rumah, misalnya tugas masak ya, tugas merawat tanaman gitu. Nah itu justru ketika dia melakukan tugas-tugasnya, dia akan ada kepercayaan dari orang lain, Pak Wasmin. Nah, kalau ada kepercayaan dari orang lain, tentunya nanti dia akan ada timbul, oh iya ya saya tuh bisa ya gitu. Nah, disitulah perasaan merasa kompeten tadi, itu. merasa bisa itu muncul. Iya. Dan merasa bisa muncul itu karena sudah punya pengalaman melakukan sesuatu dan bisa. Dimulai dari hal-hal yang sederhana sampai mulai ke arah hal-hal yang lebih kompleks. Dan ketika anak sudah melakukan problem solving, mampu menyelesaikan tantangan sehari-hari, itu akan muncul loh perasaan bangga gitu, apa yang disebut self dignity itu. Kebanggaan merasa pede gitu akan muncul gitu. Makanya ini peringatan banget bagi orang tua yang terlalu sering nolong-nolong anak ini demi sebuah rasa takut tertinggal akademik gitu, ketakutan nanti nggak naik kelas, ini malah mengorbankan pendidikan karakter seperti percaya diri seperti sekarang ini gitu. Nah ya emang sih setelah mendapat pembahasan seperti ini, apakah orang tua langsung bisa percaya ke anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri? Nggak selalu loh Bu Lilis. Kadang-kadang kita apa sih yang menyebabkan orang tua akhirnya campur tangan lagi, bahkan bukain botol, tutup botol aja orang tua campur tangan gitu loh. Lihat anaknya meringis-meringis buka tutup botol aja langsung sini ku mama gitu. Apalagi anaknya, kayak saya juga punya anak gadis, Pak Wasmin. Anak gadis itu tiba-tiba merasa seperti princess. Seperti putri. Jadi kalau misalnya saya perhatikan, misalnya waktu beberapa hari yang lalu kita pergi keluar, terus mau beli sesuatu, dia ke adiknya, Mei tolong dong beliin. Nah terus adiknya beliin, terus saya bilang, kenapa dibelikan Mei gitu? Ya aku kasihan. Nggak boleh, saya bilang, kamu nggak boleh mengambil tugas ini, nggak usah dibelikan, biarin dia kalau misalnya mau sendiri aja, biarin. Emang dia lagi sakit, nah, emang gitu. dia nggak bisa lumpuh. Terus buka toples kue, minta tolong ke saudaranya gitu.
Nah, terus saudaranya nggak membukakan, terus saya bilang nggak usah, biarin aja, dia kan, ya habis aku susah bun, ya coba kita gunakan ikhtiar usaha, bisa pasti ada jalannya semua itu gitu. Nah, apalagi anak-anak sekarang kan pengennya serba instan ya, serba mudah. Jadi akhirnya bagaimana untuk meminta bantuan dari orang tuanya gitu. Laptopnya rusak ya, gimana caranya supaya dia cari sendiri, servis sendiri. Itu nanti dia akan punya pengalaman, pergi ke tempat servis juga merupakan perjalanan, sebuah experience. Nah itu experience pernah melakukan dan bisa ini yang membuat anak merasa kompeten. Nah ini yang mungkin harus kita list nih daftarnya nih, ayah bunda nih mulai pagi ini. Apa ya tugas ke anak saya yang kalau dia bisa selesaikan satu persatu, nanti kita kasih acungin jempol gitu, dia biar muncul rasa kompeten. Iya, karena ketika melakukan tugas itu nanti akan berhubungan dengan kita bisa mengontrol diri. Ini pengalaman sendiri Pak Osman. Saya itu dulu kalau ngelihat orang berdarah itu kan panik gitu ya, darah keluar. Nah ada kejadian, ada seorang siswa jatuh ke batu terus di kepalanya berdarah. Nah kemudian waktu itu ada orang tua yang dokter, terus dokternya tuh bilang, Bu emang di kepala itu pasti kalau darah yang keluar itu mengerikan. Nah jadi gini, saya diajarin langsung praktek sama dokter itu, Bu lihat ya, bersihkan dulu, nanti kalau misalnya emang lukanya dibuka sedikit masih kelihatan kulit, nah itu kasih es batu aja. Kalau anaknya masih ini kasih paracetamol kata dokternya. Tapi kalau misalnya dibuka terus tidak terlihat kulitnya, itu dalam, ibu harus dibawa ke UGD gitu. Nah ketika saya praktek langsung gitu ya tugas-tugas itu, suatu saat ada kejadian itu saya menjadi tenang karena saya bisa gitu, yang ada kejadian lagi, oh ini ada anak. Nah terus saya lukanya dibersihkan, pas dilihat oh ini emang nggak sampai kulitnya masih kelihatan gitu ya. Jadi kalau dagingnya udah kelihatan yang dalamnya itu katanya emang harus dijahit gitu. Nah akhirnya saya kasih es batu ini, terus yang lain kok ibu kok bisa tenang begitu ya gitu. Kenapa saya bisa tenang? Karena saya dulu pernah mengerjakan tugas itu gitu, pernah mengalami pengalaman itu gitu, sehingga kejadian lagi menjadi kitanya apa nih yang harus dilakukan ketika kondisi begitu Pak Wasmi. Artinya ini pada tip membuat anak merasa kompeten agar ujungnya dia mulai tumbuh percaya diri. Kalau dirangkum, berilah anak sebanyak-banyaknya pengalaman menyelesaikan masalah. Tugas-tugas. Berikan tugas-tugas mulai dari tugas self-help untuk menolong diri sendiri sampai lebih tinggi lagi mulai tugas domestik menyelesaikan masalah keluarga. Anak kok dieksploitir ya, suruh ngerjain ini di rumah, emangnya nyapu, emangnya anak mau nanti mau jadikan pembantu? Bukan itu, justru mentalnya itu ketika anak mencuci piring itu melatih sistematika berpikir loh gitu. Oh iya, cuci piring aja sistematika berpikir itu gimana? Sistematika ya nyuci misalnya kan ada tahapan-tahapan ya Pak Wasmin. Kalau anak yang tidak pernah nyuci piring tiba-tiba sudah besarnya nyuci piring, kayak teman saya dulu pernah cerita ya. Nah, nyuci piringnya itu piring yang masih kotor, banyak lemaknya, banyak santannya, itu langsung aja sama spon dicuci. Itu spon itu dibiarkan, kan itu ada bakteri terus mengenang di sana. Nah itu kalau misalnya kita biasa mengajarkan anak kan ada sistematiknya. Ketika menyetrika itu tahapannya apa aja gitu kan, mulai misalnya dari lengan dulu, dari leher, kemudian yang depannya, kemudian belakang, cara melipatnya bagaimana biar rapi. Nah itu ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi bukan kita bilang, oh ini mah kayak pembantu, bukan gitu. Justru nanti belajar di aturan-aturannya Pak Wasmin gitu. Karena yang kedua itu selain diberikan tugas, diberikan aturan-aturan main. Karena kalau nggak ada aturan-aturan ya anak juga akan bingung, juga akan seenaknya gitu. Itu lebih bahaya gitu Pak Wasmin. Itu Teh. Baik, insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Pak Wasmin, Bu Lilis, mohon izin kita jeda terlebih dahulu. Sekaligus informasi tentu untuk sahabat MK yang ingin mengikuti kegiatan hipnoterapi certification workshop sahabat MK. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi 0811 225 002. Kami akan kembali untuk menyapa Anda.